warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul saya yang berjudul Norma yang berlaku di sekolah. Perkenalkan, nama saya Miftah Hairatul Ummah, NIM 1122044. Pertama, saya akan menjelaskan tentang norma. Norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Pada hakikatnya, setiap kehidupan bersama, baik keluarga, organisasi, perkumpulan, masyarakat, negara, maupun pergaulan antar negara memerlukan norma atau aturan. Keterlibatan, keteraturan, dan kesejahteraan sulit diwujudkan tanpa dilengkapi dengan aturan atau norma. Macam-macam norma dan sanksinya. Yang pertama, norma agama. Pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan berisikan perintah dan larangan yang ditujukan kepada umat manusia. Contohnya, sholat 5 waktu dan puasa. Tidak berjudi, berzina. Sanksinya tidak langsung karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kesusilaan. Pedoman yang pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya rasa malu, penyesalan, kegelisahan, dan lain-lain. Yang ketiga, kesopanan. Pedoman hidup yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua dan tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi, celaan, cemooh, dan pengucilan dalam pergaulan. Yang terakhir, hukum. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contohnya mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak. Sanksi tegas dan nyata, bersifat mengikat dan memaksa, misal denda dan penjara. Perilaku mematuhi norma dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Seperti mematuhi perintah orang tua, melaksanakan ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga, yang lain seperti ibu, kakak, adik, dan sebagainya, dan melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Seperti menghormati kepala sekolah, guru, karyawan lainnya, dan sesama teman. Memakai seragam yang telah ditentukan. Tidak mencontek ketika sedang ulangan. Memperhatikan penjelasan guru. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Dan yang terakhir, tidak terlambat ketika masuk ke sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Seperti melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabok, dan sebagainya. Keempat, di lingkungan bangsa dan negara. Seperti bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, membayar pajak, menjaga dan memelihara fasilitas negara, membayar retribusi parkir, membuang sampah pada tempatnya. Penerapan nilai dan norma. Pengertian nilai. Dalam pengertian sehari-hari, nilai diartikan sebagai harga, ukuran, dan perbandingan dua benda yang ditukarkan. Nilai bisa juga berarti angka, kepandaian, nilai ulangan, nilai rapot, kadar, mutu, dan bobot. Dalam pengertian lain, nilai mengandung sesuatu yang baik, yang diinginkan, diciptakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Nilai terbentuk dari apa yang benar, pantas, dan luhur untuk dijelaskan atau dipertahankan. Nilai bukanlah keinginan, melainkan apa yang diinginkan. Nilai mempunyai nilai subjektif. Namun demikian, nilai bisa juga bersifat relatif. Karena apa yang menurut kita sudah benar dan baik belum tentu bersifat nilai. Persatuan nilai didasarkan pada pandangan dari ukuran orang.
Macam-macam nilai. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, nilai dapat dibagi atas 3 jenis. Pertama, nilai material segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat hidup dan mengadakan kegiatan atau beraktivitas. Ketiga, nilai spiritual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial. Kebanyakan interaksi sosial didasarkan bukan saja pada fakta positif, melainkan pada pertimbangan nilai. Nilai mencerminkan suatu kualitas pikiran dan tindakan. Nilai-nilai pokok memberikan sumbangan yang berarti pada pembentukan pandangan hidup. Nilai-nilai juga memberikan perasaan identitas kepada masyarakat dan menentukan seperangkat standar normatif yang hendak dicapai. Menerapkan nilai dan norma di lingkungan sekolah. Ruang lingkup sekolah sebagai tempat terjadinya kehidupan suatu kelompok sosial lebih luas daripada keluarga. Sekolah berperan dalam perkembangan peserta didik. Walaupun interaksi sosial yang terjadi kurang dalam dan kurang kontinuitasnya dibandingkan di rumah. Namun demikian, sekolah adalah tempat di mana peserta didik untuk pertama kalinya bertemu dan berkenalan dengan sistem sosial dalam skala yang cukup luas dan mempunyai intensitas hubungan yang jauh melampaui apa yang selama ini dialaminya di dalam keluarga dan kelompok kecil tetangga serta kenalannya. Kegiatan-kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam mengembangkan sekolah sebagai pusat kebudayaan dan pembentukan sikap perilaku wujud penerapan nilai dan norma, antara lain. Yang pertama, sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, memiliki sikap toleransi, tanggung jawab, sikap saling menghormati, pendapat dan saling menghargai pendirian masing-masing dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, menghargai harkat dan martabat dan derajat kemanusiaan. Yang keempat, menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, memelihara sopan santun dalam pergaulan antar warga sekolah. Dan yang terakhir, memelihara dan menaati tata tertib sekolah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.